Belum dapat kesempatan untuk bisa ketemu langsung. Insya Allah segera, doain aja. Pasca hubungan Denada dan Ressa Rosano kembali membaik, Ressa pun juga memberikan kabar bahagia. Ia baru saja melangsungkan pernikahan yang kedua dengan perempuan bernama Vita di Banyuwangi. Namun, entah mengapa, momen bahagia ini justru tak terlihat sang ibu di pelaminan. Cocok lah, orang anak gue ganteng, mantu gue cantik. Kita ya sebagai seorang ibu saling menitipkan anak. Karena kan sekarang berarti Vita juga adalah anak aku. Tak seperti layaknya ibu dan anak yang menyita perhatian netizen, di mana momen sungkeman Ressa pun diwakilkan lagi oleh orang tua angkatnya. Kemana Denada? Mengapa ia nggak menghadiri momen penting sang putra? Udah ngucapin tadi, udah juga berdoa, adiknya juga udah ngucapin karena dia lagi suka nyanyi. Akhirnya dia bilang, udah aku mau bikin video, aku lagi nyanyi, terus ngucapin secara langsung melalui video. Belum dapat kesempatan untuk bisa ketemu langsung. Insya Allah segera, doain aja. Ya, lihat ke depannya aja, gitu. Mengalir aja. Walaupun akhirnya kekisruhan ini berujung damai, setelah Denada berhasil memenangkan gugatan, yang mana secara otomatis menggugurkan tuntutan 7 miliar dari Ressa di Pengadilan Negeri Banyuwangi. Eksepsi yang diajukan Denada sepenuhnya diterima pengadilan. Terbukti tidak menelantarkan Ressa. Tentunya ya, ada proses hukum penting nggak penting tentunya. Suatu hal yang serius, iya pasti. Tapi buat aku ada kebahagiaan yang aku rayakan saat ini. Untuk aku bisa dekat dengan Ressa. Alhamdulillah itu semua kan doa kita ya. Maksudnya biar bagaimanapun kan hubungan ibu dan anak itu nggak ada bekas. Jadi bagus. Kiki Saputri panen hujatan dari fans NCT Wish atas celotehannya di sebuah program televisi. Kala itu, NCT Wish menjadi bintang tamu dan Kiki melontarkan candaan yang bernada sensual. Sontak saja, para fans tak terima dan menghujatnya lantaran candaan Kiki dinilai tak pantas dan terkesan melecehkan. Mungkin Kiki tak bermaksud melecehkan atau berbuat tak sepantasnya kepada salah satu member NCT Wish, namun hujatan para fans bisa jadi pukulan berat bagi Kiki. Apalagi baru-baru ini Kiki baru saja dirundung kesedihan. Putrinya Kayesha Nada Kaire atau Baby Kaya jatuh sakit hingga harus dirawat beberapa hari di rumah sakit. Sebenarnya dari seminggu lalu udah mulai demam, kemudian 2 hari masuklah batuk pilek, radang dan kawan-kawannya. Jadi kita putuskan karena nafsu makannya mulai berkurang, terus batuknya juga ganggu banget. Akhirnya kita bawa ke rumah sakit dan untuk dirawat. Terus ada banyak lendir di paru-parunya, jadi kayak ada flek gitu. Nggak mungkin namanya emak kagak kepikiran ya. Udah pasti nggak bisa tidur ya. Ibaratnya kita tidur kita liatin tuh dia bangun gak ya, batuk gak ya gitu. Sebisa mungkin ngejaga dia supaya takutnya ada sesak nafas atau apa itu yang bikin kita gak bisa tidur. Terus kayak aduh kapan sembuhnya, kayak gitu-gitu terus ya. Sebelum sakit, rupanya Kiki dan Hairi, suaminya, mengajak Baby Kaya liburan ke Sydney, Australia. Mungkin karena terlalu kelelahan ditambah cuaca kota Sydney yang dingin dan berangin kencang, membuat Baby Kaya jatuh sakit. Apalagi selama jalan-jalan, Baby Kaya tidak mengenakan mantel ataupun topi untuk melindungi tubuh dan kepalanya dari cuaca dingin. Kamis 23 April kemarin jadi hari yang paling miris bagi Ahmad Zoni. 4 kali berurusan dengan narkoba, 4 kali pula divonis penjara. Tapi vonis kali ini benar-benar terasa begitu berat. Ahmad dinyatakan Majelis Hakim Pengadilan Jakarta Pusat bersalah dan diganjar 7 tahun penjara, serta terancam dibuang ke Nusa Kambangan. Terdakwa Muhammad Amar Akbar alias Ahmad Zoni oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 tahun dan pidana denda sejumlah 1 miliar rupiah. Ya kan upaya hukum ada. Seperti hakim bilang, ini belum ingkrah, belum final. Bisa aja upaya hukum PK, bisa aja diajukan amnesti, bisa aja diajukan abolisi. Ya, ini kan banyak upaya hukum. Jadi sabar aja dulu. Sedih, kecewa, dan bermuram durja
tak bisa terelakkan menghiasi wajah Amar Zoni usai divonis majelis hakim. Bahkan sesaat sebelum masuk mobil tahanan, Amar meluapkan kekecewaannya, memecat kuasa John Matias sebagai kuasa hukum dan mempercayakan semuanya ke Dr. Camelia. Gue udah cabut semuanya udah. Gue ini sama dia. Mana putusannya Bang Amar? Bang Amar. Ada yang mau disampaikan buat dokter mungkin Bang Amar? Enggak, dia sekarang yang ngurusin kok. Kamu masih menungguin? Ya, wakil ini nggak sih? Aku yang ngurusin kamu. Iya kan semuanya kan kamu yang ngurus. Rasa kecewa Amar Zoni terhadap kinerja kuasa hukum makin dipertegas Dr. Camelia yang mendadak vokal bersuara membela Amar Zoni. Camelia menuding John Matias tak becus menangani kasus Amar Zoni dan berencana menunjuk Krishna Mukti sebagai pengganti untuk upaya banding nanti. Kata dokter Camelia, tentunya kan harus dirundungin dulu dong sama keluarga, gitu. Harus dirundungin dulu dong, ya kan? Nggak bisa lah, nggak bisa tiba-tiba langsung diganti nggak. Pasti apa? Belum, saat ini belum. Ya kalau ada yang mengasih PH, ya silakan. Kalau ada pihak yang mungkin keberatan dengan kerja PH, tentu bisa nanti dipakai PH yang, karena PH juga ribuan di Jakarta kok. Nggak tahu, saya nggak bisa ngomong. Ya. Oke. Ada yang mau disampaikan ke dokter? Urusin dulu nanti. Iya, urusin. Semuanya aku urusin. Dari A sampai Z. Oke? Sehat-sehat ya, Pak. Dan di balik vonis berat 7 tahun penjara Amar di pengadilan kemarin, secara mengejutkan membuka tabir hubungan Amar Zoni dan Camelia yang sempat heboh putus. Camelia yang kecewa Amar dihukum berat dan terancam dibuang ke Nusa Kambangan, kemarin belak-belakan bahwa selama ini ia menjauhi Amar karena ada ancaman Amar divonis berat jika ia masih berhubungan. Karena ada yang melarang saya untuk hadir. Kalau enggak, Bang Amar hukumannya tinggi. Ya. Jadi saya udah harus ngomong lagi, udah putusan. Jadi saya masih dapat ancaman, lalu pihak keluarganya Bang Amar juga meminta untuk saya tidak datang sementara. Tidak boleh ngomong juga sama media. Karena ada yang membantu tapi tidak suka dengan hubungan saya sama Amar. Saya nggak, udah deh, jangan deh. Kita ini fokus ke masalah Bang Amar aja gitu loh. Ini kan drama-drama semuanya. Aku memilih untuk tetap kawal kasus ini. Kisah cinta Amar dan Dr. Camelia bak telenovela. Tak tega Amar terancam hukuman berat, Camelia rela mengorbankan perasaan cinta. Tapi Kamis kemarin segalanya berubah. Pengorbanannya tak sesuai. Wajar begitu Amar keluar pengadilan dan digiring ke mobil tahanan, sambil tangan terborgol, Amar memeluk romantis Camelia. Seakan itu adalah pelukan perpisahan sebelum ia dibuang ke Nusa Kambangan.